Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Polda Kepri berhasil mengangkat 2 kasus besar tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja selama bulan Oktober 2025. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74, Polda Jambi menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah. Satlantas Polres Kutai Barat pasang pembatas jalan untuk hindari kecelakaan lalu lintas di kawasan Simpang Sekolah Colek, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Polda Kepri berhasil mengungkap 2 kasus besar tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja selama bulan Oktober 2025. Konferensi pers pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin, didampingi Kasat Res Narkoba, Kompol Deni Langki, serta Kasih Humas Polresta Barelang, Ibtu Budi Santosa di lobi Mapolresta Barelang. Dari 2 kasus berbeda, aparat berhasil mengamankan 7 tersangka dan sejumlah barang bukti dalam jumlah besar. Kasus pertama melibatkan 4 tersangka dengan inisial ES, ME, dan ABS yang diamankan di beberapa lokasi di Kecamatan Sekupang. Dari tangan para pelaku, polisi menyita hampir 2 kg sabu dan 852 butir pil ekstasi. Barang bukti ini diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 56.000 jiwa dari bahaya narkoba. Dari hasil penyelidikan, diketahui jaringan ini mendapatkan pasokan sabu dari luar negeri yang masuk melalui jalur laut. Para pelaku berperan sebagai bandar sekaligus pengedar yang akan mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kota Batam. Sementara pada kasus kedua, 3 tersangka berinisial AVA, RA, dan HW ditangkap di wilayah Batu Ampar, Nongsa, dan Sungai Beduk. Dari tangan mereka disita lebih dari 800 gram ganja siap edar yang diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 286 jiwa. Kapolresta Barelang menegaskan Polri tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Kota Batam. Seluruh tersangka kini telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup atau pidana mati. Polresta Barelang mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi bersama-sama memberantas peredaran gelap narkoba di Kota Batam. Dari tim Humas Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Untuk mencegah tawuran di kalangan pelajar dan meningkatkan literasi, Kamtibmas jajaran Polsek Muntilan, Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah terus gencar melakukan pembinaan dan penyuluhan atau binuh ke sekolah-sekolah. Kali ini kegiatan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, Kabupaten Magelang. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas ini berlangsung di Aula Gedung Pertemuan SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Dalam kegiatan ini, anggota Polsek Muntilan didampingi Wakaur Kesiswaan Joko Supriyanto, Humas Sekolah Agus Saputra, serta guru bimbingan konseling. Kapolsek Muntilan AKP Abdul Mutahhir memberikan pembinaan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas Kepolisian agar para pelajar dapat fokus dalam belajar dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Kegiatan ini sudah kita rencanakan dan secara rutin bahwa kita
masuk di sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar pelajar bisa fokus pada kegiatan belajar mengajar, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang negatif, tawuran maupun hal-hal lain yang dapat merugikan pelajar itu sendiri maupun sekolah. Kami menyampaikan beberapa hal pesan Kamtibmas. Yang pertama tentang penggunaan media sosial, di mana pelajar kita himbau supaya media sosial digunakan untuk fokus kegiatan belajar mengajar, tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang negatif atau mungkin menghindari provokasi atau ajakan atau berita-berita hoax yang tidak benar untuk dihindari. Kemudian juga kita sampaikan pelajar untuk menghindari narkoba. Dan kita sampaikan juga modus atau peredaran narkoba yang sampai saat ini semakin rapi dan menggunakan modus-modus baru. Kita sampaikan kepada pelajar supaya bisa menghindari. Kemudian juga kami menyampaikan kepada pelajar supaya menjaga diri baik-baik supaya masa depan mereka bisa terbuka, cemerlang, dan tentunya bisa membanggakan sekolah maupun membanggakan kedua orang tuanya. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Slamet menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya sekolah untuk meningkatkan tata tertib dan kedisiplinan siswa, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Supaya anak-anak itu tertib, ada beberapa usaha. Yang pertama adalah dari internal sekolah. Yang pertama adalah bagaimana kemudian tata tertib sekolah itu kemudian ditegakkan. Kerjasama dengan luar, kita bekerjasama dengan kepolisian, ya, terutama Polsek Muntilan. Jadi kerjasama dengan Polsek Muntilan ada tindakan pencegahan terhadap tindak kenakalan remaja, pencegahan terhadap miras, narkotika, dan seterusnya. Itu mestinya dilakukan melalui penyuluhan dan itu bisa terjadi secara periodik. Sebanyak 200 siswa perwakilan dari berbagai kelas mengikuti kegiatan ini. Kegiatan dilakukan secara interaktif dan mendapat respon positif dari para siswa serta komite sekolah. Saya mendukung penuh kegiatan pendisiplinan di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan dan rasa-rasanya kerjasama dengan pihak luar ini pun juga mendukung penuh karena ternyata tidak sekedar hanya pembinaan dan kemudian pencegahan, tapi dari kepolisian juga setiap hari itu ada jadwal patroli, jadi mampir ke SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Ini kemudian saya ingin bahwa ini berjalan terus dan kemudian anak-anak semakin meningkat disiplinnya. Terima kasih atas pembinaan dan pengarahan yang telah diberikan kepada Bapak Polsek dan sekolah. Saya jadi tahu tentang seperti apa miras, narkoba, dan sejenisnya, terus bahayanya dan bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Pihak sekolah menegaskan pembinaan seperti ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan instansi terkait termasuk kepolisian. Peserta dari kegiatan ini diutamakan bagi siswa yang memerlukan pembinaan khusus. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa menjadi semakin sadar akan pentingnya disiplin, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari tim Humas Polsek Muntilan Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mencegah terjadinya tawuran di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan literasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Muntilan Polresta Magelang Polda Jawa Tengah gencar melakukan kegiatan pembinaan serta penyuluhan ke sekolah-sekolah. Salah satunya dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar para pelajar fokus pada kegiatan belajar mengajar dan menjauhi perbuatan negatif. Lalu seperti apa antusiasme para pelajar? Kita akan berbincang bersama dengan Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir. Selamat pagi Bapak.
Selamat pagi Mbak Tamara. Baik Pak, apa latar belakang jajaran Polsek Munthilan menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas di sekolah-sekolah Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar Polsek Munthilan ke sekolah-sekolah ini memang kita dilatar belakangi karena memang masih adanya kejadian-kejadian tawuran pelajar yang ada di wilayah kami. Sehingga kami sudah perlu melakukan kegiatan preventif pencegahan kepada sekolah yang ada di wilayah Polsek Munthilan. Kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu memang sekolah dari luar wilayah Polsek Munthilan, namun untuk mencegah kejadian sekolah yang ada di wilayah Munthilan, kita gencar dan rutin untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar agar para pelajar ini tidak terlibat atau tidak tersangkut dalam kasus kriminal atau maupun para pelajar ini tidak berhadapan dengan hukum atau tidak berkonflik dengan hukum, sehingga fokus pada kegiatan belajar mengajar. Demikian. Apa saja Pak materi yang disampaikan kepada para pelajar dalam video ini? Baik, dapat kami sampaikan bahwa materi pembinaan kami sesuai dengan tugas pokok kepolisian, kami memang menyampaikan ada beberapa materi terkait dengan media sosial. Penggunaan media sosial kita sampaikan kepada pelajar agar dilakukan atau digunakan secara bijak, agar menghindari ajakan-ajakan yang tidak benar, ajakan provokatif, dan juga tidak menggunakan media sosial yang bermuatan pornografi, judi, dalam hal ini judi online, maupun kegiatan-kegiatan lain. Kita juga menyampaikan terkait miras dan narkoba. Kami sampaikan kepada pelajar bahwa peredaran narkoba saat ini cukup perlu diantisipasi karena di wilayah kami juga masuk zona merah dalam peredaran narkoba, sehingga kami melakukan upaya-upaya kepada pelajar jangan sampai terlibat dalam narkoba. Modus-modus peredarannya terkait dengan obat keras tertentu juga masih terjadi dan dilakukan penangkapan di wilayah kami, sehingga kami pesan kepada pelajar untuk tidak terlibat atau menjauhi narkoba, obat-obatan maupun miras. Kemudian juga materi yang lain kita sampaikan kepada para siswa putri. Di sini juga kemarin dihadirkan para siswa putri, kita sampaikan untuk bisa menjaga diri, tidak tersangkut dalam perkara-perkara pornografi maupun asusila. Dan nanti dalam kegiatan-kegiatan ini kita juga menyampaikan terkait kedisiplinan siswa. Kita sampaikan siswa agar memperhatikan kedisiplinan sejak awal masuk sekolah. Dalam hal ini hal-hal yang kecil, memasukkan baju, kedisiplinan peraturan-peraturan sekolah juga kita dorong kepada pelajar untuk bisa dipatuhi atau ditaati. Demikian. Ya, sejauh ini bagaimana Pak tanggapan para siswa dan pihak sekolah terhadap kegiatan ini? Untuk tanggapan para siswa, kemarin saya sampaikan pembinaan sangat antusias dan sejumlah 200 siswa ini sangat antusias dan saya lihat tidak ada yang mengantuk karena memang kegiatan ini sudah kita rencanakan dan kita minta kepada sekolah untuk menyiapkan atau menghadirkan siswa yang dalam arti siswa yang perlu diawasi, siswa yang berpotensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau mungkin yang kurang dalam kedisiplinan. Sehingga kami berharap pembinaan ini tepat sasaran dan efektif, efisien, sehingga yang hadir ini memang benar-benar sesuai sasaran pembinaan. Kemudian dari sekolah juga menyambut cukup baik dan cukup senang karena ini merupakan bagian dari sistem atau proses untuk mendisiplinkan siswa, sehingga dari sekolah juga menggandeng pihak Polsek Munthilan
sejak awal memang kita sudah ada kerjasama baik terkait patroli maupun pembinaan. Dari siswa maupun dari sekolah cukup antusias dan menyambut positif kegiatan yang dilakukan Polsek Muntilan. Demikian. Apakah kegiatan ini akan menjadi agenda rutin di sekolah-sekolah lainnya di wilayah Muntilan? Baik, benar sekali. Untuk kegiatan pembinaan penyuluhan ini tidak hanya di salah satu sekolah atau sekolah tertentu, namun akan kita laksanakan di semua sekolah, terutama di tingkat SMK maupun SMA yang ada di wilayah Muntilan, yang berjumlah kurang lebih 15 sekolah. Dan terbukti besok kami juga akan melaksanakan pembinaan upacara pada hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nanti kita akan melaksanakan pembina upacara dan sekaligus menyampaikan pesan Kamtimas kepada pelajar di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Jadi kalau kemarin kita di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, tanggal 28 besok kami sudah terencana untuk melaksanakan pembina upacara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Kita akan di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Muntilan dan sekolah-sekolah yang lainnya yang perlu kita antisipasi atau kita waspadai sesuai mapping potensi kerawanan sekolah-sekolah. Demikian. Apa harapan Bapak terhadap para pelajar setelah mengikuti kegiatan ini, Pak? Dari kegiatan yang kita lakukan, kami berharap para pelajar atau sekolah bisa lebih baik, lebih bisa menghindari hal-hal yang negatif, bisa menghindari tawuran, bisa menghindari narkoba, miras, dan kegiatan-kegiatan lain yang merugikan siswa termasuk judi online dan kegiatan asusila atau pornografi. Hingga harapan kita siswa fokus kepada kegiatan belajar mengajar untuk nantinya sebagai bekal untuk masa depan mereka, sehingga tidak tersangkut dalam permasalahan-permasalahan pidana maupun kriminalitas. Jadi kita mempunyai tanggung jawab moral untuk mengawal anak-anak pelajar ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif dan bisa membanggakan orang tua maupun pihak sekolah maupun dirinya sendiri. Demikian. Baik, terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk pemirsa Polri TV? Pesan kami untuk pemirsa Polri TV, kami dari pihak kepolisian selalu melaksanakan upaya-upaya Harkamtibmas untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan negatif dari pelajar, dan kami mohon dukungannya untuk pemirsa Polri TV apabila ada kejadian-kejadian yang memang perlu kehadiran pihak kepolisian bisa menghubungi call center Polri 110 sehingga nanti dari Polsek akan bisa cepat untuk bertindak dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih AKP Abdul Putohir telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Pasca runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khonzi di Sidoarjo pada 29 September 2025 lalu, suasana duka masih menyelimuti para santri dan keluarga korban. Tragedi ini menelan sejumlah korban yang tertimbun reruntuhan bangunan, sementara kondisi struktur yang tidak stabil sempat memperlambat proses evakuasi. Di tengah situasi darurat ini, perhatian dan kepedulian terus mengalir. Salah satunya datang dari Ibu Ketua Bayangkari Cabang Sidoarjo bersama dengan Kapolresta Sidoarjo. Meskipun operasi evakuasi telah lama selesai, dampak dari bencana ini masih dirasakan hingga kini. Para korban dan keluarga yang terdampak masih berjuang memulihkan diri, baik secara fisik maupun mental. Di tengah situasi darurat ini, perhatian dan kepedulian terus mengalir. Salah satunya datang dari Ibu Ketua Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo yang bersama Kapolresta Sidoarjo turun langsung meninjau lokasi bencana. Keduanya tampak meninjau proses penanganan korban serta memberikan dukungan moral kepada para petugas dan keluarga yang berduka. Tak berhenti di situ, hingga kini Kapolresta Sidoarjo terus menunjukkan kepeduliannya dengan membesuk para korban yang masih menjalani perawatan dan memberikan semangat bagi keluarga yang kehilangan. Kehadiran aparat kepolisian dan Bayangkari di tengah masyarakat menjadi wujud nyata, empati dan rasa kemanusiaan.
Sebuah langkah kecil namun berarti besar bagi mereka yang sedang berjuang bangkit dari duka. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.